baca Al-Quran. Sebelum kita, ibu-ibu simpan pena dulu lah, pena buku simpan. Kita fokus. Kenapa tadi saya minta Pak Imam sengaja di luar daripada perencanaan saya todong beliau untuk baca Al-Quran? Kenapa, Bu? Ibu, saya boleh tanya sebelum Ibu jawab, jumlah pengurus Al-Hidayah, Majelis Taklim Al-Hidayah ini ada berapa? Majelis ibu-ibunya berapa? 25. Tapi hari ini yang hadir lebih. Oke. Artinya ibu-ibu ini imannya kuat, ya. Orang yang menghidupkan rumah Allah itu Allah panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dia disebutkan sebanyak 360 kali dalam Al-Quran. Ayyuha disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Allazina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Amanu disebutkan sebanyak 219 kali dalam Al-Quran. Dan terakhir iman disebutkan sebanyak 89 kali dalam Al-Quran. Dan orang yang beriman itu hari ini hadir di masjidnya Allah ini. Ibu termasuk orang yang beriman yang hari ini Allah muliakan, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi Ustaz baca surat An-Nisa, ya. Ibu-ibu tahu surat An-Nisa itu apa? Hah? Perempuan. Jadi kalau sendiri namanya mar'ah, dari kata mu'ah, itu keindahan. Makanya jangan heran ibu-ibu tuh suka dengan keindahan. Kadang-kadang kalau dia tanya suaminya, Pak, gamis yang bagus nih warna pink atau warna hitam? Suaminya jawab, warna pink bagus. Ah, yang bagus hitam. Dia nanya, dia yang jawab sendiri. Sudah gitu nanti keluar jalan dia pakai gamis kuning. Nah inilah ibu-ibu, ya. Dan sifat ibu-ibu ini sensitif. Dia berbeda dengan laki-laki. Ketika suaminya mau pergi keluar pakai celana pendek atau celana yang tidak dia sukai, dia betul-betul menjaga marwah kehormatan keluarganya, khususnya suami. Begitu. Nah itulah seorang ibu, dia berbeda dari seorang laki-laki. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita juga, ibu perempuan juga ini dia pengen tampil terhormat di hadapan orang lain. Saya waktu 1 jam lebih lah, boleh gitu ya. Saya sebelum masuk ke konteks penyakit ini saya harus ini dulu. Ibu merasakan enggak ketika tadi Pak Imam baca Al-Quran? Ada enggak tersentuh di hati ibu? Ya meskipun tidak semua, tapi ada enggak baca ayat yang tersentuh, bacaan setiap huruf dilontarkan menyentuh di hati ibu? Rasa betul ya? Berarti ibu ada iman yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu ada salah satu, saya katakan dia guru saya. Dia berobat pasien di Makassar. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Al-Quran. Matanya buta 30 tahun. Ini belum nanti saya bahas yang Syekh dari Maroko lagi. Nanti ibu kasih ingat saya. Jadi Ustadz ini orang Indonesia. Dia rupiah, dia baca surat apa? 2 surat saja. Al-Mulk, Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin. Dan itu. Setelah itu Tabarakalladzi biyadihi. Tapi tidak semua. Kalau surat Al-Hasyr ayat 3 ayat terakhir. Al-Mulk 1 sampai 9 atau 11. Kemudian dia tutup mata ibu itu dan dia baca dengan yakin. Seketika ada petir di mata ibu itu. Ibu itu tutup mata. Dia tutup dengan mata ibu itu dengan tangannya. Apa yang terjadi? Kilat sambar kedua matanya. Dan qadarullah, ibu itu sekejap melihat, dari 30 tahun tidak bisa melihat. Al-Quran adalah obat. Al-Quran bahkan madu juga sebagai obat. Di Maroko, ya, orang lumpuh, orang tuli, orang bisu itu kembali normal hanya dengan ayat-ayat pendek dari Al-Quran. Ibu-ibu bisa melakukan itu. Pertanyaannya, ibu-ibu yakin atau tidak? Kanker stadium 3. Ada seorang ibu-ibu, dia sudah pasrah, kemudian dia ikhlaskan semua penyakitnya kepada Allah. Apa yang terjadi? Dia tiap hari ruqyah mandiri. Jadi dia sambil duduk
Sambil duduk kemudian dia pegang perutnya, dia wudhu dulu, kemudian dia sholat, langsung dia pegang perutnya. Dia ruqyah mandiri, dia baca Al-Fatihah, dia pegang perutnya dan dia putar searah lawan jarum jam. Kalau jarum jam kan ke kanan, dia putar ke kiri seperti orang tawaf. Terus menerus sampai bacaan Quran itu habis. Apa yang terjadi, Bu? Besok kankernya hancur. Ini saya mau bicara kedahsyatan Al-Quran dulu. Yang ketiga adalah, makanya ibu-ibu, sumber penyakit itu ada di hati. Ibu-ibu ini suka marah itu wajar, itu sudah fitrah wanita. Tetapi kalau suka sakit hati dengan orang, ini jadi masalah. Ya, kalau ibu-ibunya satu sudah datang, lipstiknya itu palsu. Dari mana kau tahu palsu? Gigi, lipstiknya nempel di giginya. Nah, jangan, ya. Ibu, saya jujur, dari penyakit hati ini jangan heran ketika ibu-ibu itu punya penyakit. Nanti ada istilah tuh gini. Saya pernah punya pasien, Bu, di Bekasi, Ustaz. Itu dia datang ke saya. Saya mau mencoba ilmu dari guru saya. Dan itu penyakit jasmani ada korelasinya dengan apa kebiasaan kita. Jadi orang ini kakinya sakit, Ustaz, sakit panas sekali, mengeluh. Kemudian saya datangi dia, saya bilang begini, Bapak mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, apakah Bapak sedang membenci seseorang? Apa yang dia jawab? Dari mana Ustaz tahu? Saya memang benci, saya punya tetangga sekali. Disinilah salah satu penyakit faktor itu muncul. Nanti ada kenapa itu kanker, kenapa dia punya pinggang sering sakit. Kalau kita hubungkan dengan kebiasaannya sehari-hari itu ketemu. Ada itu, Pak, jangan heran. Makanya dianjurkan untuk Nabi untuk apa? Memaafkan orang lain, kemudian meminta maaf. Karena meminta maaf tidak membuat kita terhina, dan memberi maaf itu membuat kita mulia. Begitu. Apa yang hari ini ibu alami, ini nanti sebentar bagi air ya. Oh, air sudah ada ya. Nanti kita bikin air ruqyah, ibu kita belajar di rumah. Ibu bisa bikin di rumah. Jadi bukan satu kaligus baca langsung minum, tidak. Air ruqyahnya ada caranya. Ya. Saya pernah bikin air ruqyah, Bu. Ada pasien dia bermusuhan dengan tetangga depan rumahnya. Apa yang terjadi? Saya bikin air ruqyah untuk siram rumah. Besok pagi seluruh rumahnya tuh penuh darah. Saya merinding, ya. Dengan air saja itu. Tentunya berharap kepada Allah. Ada bacaan-bacaannya, Pak Imam juga tahu, dan nanti mungkin Pak Imam sampaikan, ya. Jadi seorang wanita, seorang ibu-ibu apabila di dalam hatinya ada kebencian sama orang lain, ada rasa sakit, ada rasa iri, maka siap-siap penyakit itu akan datang. Pasti akan datang, ya. Tidak mungkin tidak. Sebelum saya masuk ke bekam ini panjang nanti. Ini. Makanya satu, dia harus rajin memaafkan dan memberi maaf. Kemudian ridho dan ikhlas. Kadang-kadang di masalah rumah tangga ini, makanya ada seorang ulama bilang begini, sekiranya seorang wanita itu diberikan kelebihan, diberikan hak oleh Allah untuk bisa mentalak suaminya, maka tiap hari mungkin dia talak suaminya. Betul atau tidak, Bu? Di sana saya tidak butuh kol, kita cerai. Ya biasa begitu. Karena apa? Fitrah ibu-ibu, emosi tinggi, ya. Suka marah-marah, suka singgung satu masalah kecil, dia singgung yang 15 tahun yang lalu. Ibu-ibu begini sudah. Nah, disitulah muncul penyakit hati. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, tingkatkan iman kita, hindari hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Biasa-biasa saya ini sekarang lagi masak di rumahnya Pak Haji Faruk. Sepanjang saya di rumah situ, yang saya dengar masak sambil cerita orang. Iya. Jadi saya berusaha, saya ultimatum ke Pak Haji. Pak Haji, saya minta maaf, satu hari ini saya nggak di rumah, kecuali saya ganti baju untuk sholat. Karena apa? Dari dapur ke depan tuh dengar orang cerita orang saja. Begitu. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu ini tidak cerita, ya. Begitu. Ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan, dan ini akan memunculkan penyakit hati
yang berefek pada penyakit jasmani. Bu, orang yang ada penyakit hati, ini contoh yang saya kasih contoh gampang. Ibu-ibu yang ada pernah seorang ibu-ibu itu, semoga Allah sehatkan dia kena kelenjar getah bening. Wih, dari mukanya tuh kelihatan tuh keras. Kemudian kita bertanya ke ibu ini, apa yang membuat ibu sampai bisa begini? Saya benci sama suami saya karena dia nikah lagi. Nah, terus ada lagi pasien saya datang silaturahim ke rumahnya, tujuannya suaminya nih mau curhat bahwa dia selama hidupnya diribut dengan bapaknya, kemudian bapaknya meninggal, dia tidak sempat minta maaf. Istrinya datang bawa air ke saya. Saya bilang gini, Pak, saya mohon maaf sekali. Saya lihat dari istrinya bapak ini penuh beban sekali. Dan saya yakin ada jin dalam tubuhnya. Ternyata dari ujung rambut sampai kaki semuanya jin harimau. Ya. Ibu, kalau sudah sakit hati dengan orang, kita bicara hati dulu lah. Itu pasti kita tidak akan pernah bahagia. Akan terpancar dari wajah kita. Dan orang yang sakit hati itu sama orang lain, misalnya ibu-ibu sakit hati sama saya yakin ibu-ibu akan ingat saya terus. Sementara saya tidak peduli dengan ibu. Iya kan, betul nggak? Ibu pernah sakit hati sama orang yang ketawa, dia pasti pernah, ya kan? Begitu. Kadang kalau suami bilang sabar, diam koji, jangan kau campur-campur urusan ibu-ibu. Nah, biasakan begitu, ya. Jadi jangan, ya. Sekali lagi saya sampaikan, mohon sekali, hati kita bersihkan dari makhluk, bersihkan dari dunia, kemudian hadirkan Allah, kebesaran Allah dalam hati kita dengan mengucapkan la ilaha illallah seperti yang tadi Pak Iman bilang. Kalau dalam arti tauhid, la ma'budu illallah, menafikan kemudian mentauhidkan Allah, begitu. Ibu-ibu ketika hati ini sudah bersih, ya, ikhlas, saya yakin dan percaya kesembuhan itu akan datang. Kemudian tidak usah makan banyak, ibu-ibu sedikit-sedikit makan. Ustaz, saya diet 1 jam kemudian makan lagi, ngemil gitu. Ya, bagaimana ibu mau sembuh kalau seperti ini? Ya, ada yang kena penyakit kanker, ada yang kena penyakit tumor. Ya, saya berapa kali beli kelapa tua di sini, orang buang airnya, saya sedih sekali. Ya, padahal air kelapa tua itu obat kanker yang dahsyat. Ya, serius ini Bu. Coba ibu bangun pagi, besok pagi ya, perut masih kosong, cari kelapa tua minum. Setelah itu airnya. Tapi suruh yang potong, ibu yang potong sendiri. Kalau tukang parut kelapa tuh dia tangan kotor, baru dia airnya ini baru kita minum bekas tangannya lagi. Jangan ya. Ya, ibu beli kelapa tua, bawa pulang ke rumah ibu sendiri yang kupas atau ibu yang kasih bocor sendiri. Ya. Dan perut ibu masih kosong. Jangan minum air putih dulu, minum air itu langsung. Kelapa tua bukan kelapa muda, nanti kelapa muda lagi kandungannya beda lagi. Dan itu dahsyat, dia mengobati kanker. Ya, kanker nanti bisa disinergikan dengan kunyit sama kurma, begitu. Di rumah juga kalau ibu-ibu punya tempe nggak usah digoreng lah, dimakan dengan madu sama kurma, bagus. Iya. Yang kedua Bu, tadi setelah hati itu sudah bersih, maafkan semua orang, kemudian mendoakan orang. Setelah mendoakan, minta didoakan. Ini nih, ibu punya teman di samping, ada nenek-nenek, ada mama-mama, ada anak muda, ya, minta doa dari dia. Serius Bu. Satu hal yang paling gampang ketika dia sakit hati sama ibu, besok dia tidak akan ketemu ibu gelisah minta ampun. Tapi kalau ibu benci, pasti ibu juga akan emosian sama dia. Tapi kalau ibu tiap hari ketemu sama dia, baik sama dia, maka insya Allah bahkan dengan senyum saja itu tuh bisa menyembuhkan penyakit. Ya, senyum saja, senyum tiap hari senyum, itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, dan itu sudah banyak sekali penelitiannya. Maka ibu-ibu, nanti sebentar kita bahas obat-obat yang kita mau minum. Ibu-ibu ada yang mau buku ya? Iya. Nanti kita catat beberapa poin. Setelah itu, setelah hati sudah bersih, maafkan, mendoakan,
kemudian rajinlah berpuasa, puasa sunnah, ya, puasa sunnah, kemudian makan juga kontrol, ya. Saya hari ini kasih ibu, maaf, obat seperti yang tadi Ustadz sampaikan, habatus sauda. Habatus sauda ini banyak, bisa bikin air filtrasi, bisa bikin macam-macam lah. Bahkan ibu-ibu yang tidak mau hamil minum ini bisa, ya. Misalnya mohon maaf belum menopause, kemudian dia masih punya anak, tapi dia maaf cakap, dia suaminya tidak mau buang di luar tapi mau di dalam, itu bisa, ada caranya. Ambil habatus sauda 7 butir, ya. Setelah maaf berhubungan malam, kemudian kasih minum, kita minum 7 butir, besoknya olahraga, lompat-lompat, ya. Olahraga lari dulu sedikit, kemudian lompat-lompat, ya. Lompat di tempat itu tidak masalah, begitu. Itu insya Allah tidak akan hamil, begitu. Kalau yang kemarin saya sudah kasih tahu sebagian ibu obat hamil, ya. Ada sebagian belum tahu, ya. Ya, sebagian hamil itu jahe yang dibakar sama wijen, ya. Wijen yang bikin kue ini, Bu, ya. Ibu buat saja jahe bakar apa adanya, setelah itu digeprek, dimasukin ke dalam cangkir air panas, setelah itu masukin wijen 1 sendok. Minum pagi dan malam mau tidur. Tetapi selama 12 hari suruh suaminya sabar dulu, ya. Itu insya Allah bisa membantu. Nah, yang paling penting ini, yang paling penting untuk rumah tangga, antara suami dan istri harus komitmen dulu, Bu, ya. Jangan suaminya mau dia punya anak, istrinya tidak mau. Istrinya yang makan banyak, istrinya tidak mau pola hidup sehat, dia mustahil minum itu mau. Ini di samping kita harus beristighfar, mohon sama Allah semuanya, begitu. Jadi semua obat ini sebenarnya ada di, seperti yang tadi Ustaz bilang, daun kelor itu semua ada di sini. Cuma kita saja yang belum tahu manfaatnya. Ibu, mulai sekarang tidak usah lagi minum susu, ganti dengan santan, ya, santan kelapa. Oh, siapa bilang kolesterol jangan dikasih panas santannya? Saya kasih tahu ini, bukan santan yang di toko, ya, bukan. Ambil kelapa, diparut, ya kan, diramas, nanti dapatnya seperti ini, taruhlah seperti itu, dapatnya seperti ini. Boleh campur air sedikit, masukin madu, masukin kurma, ya. Boleh campur kunyit atau jahe di blender. Woi, itu dahsyat. Obat benjolan, obat kanker, itu cepat, ya. Santan itu akan basi kalau ditaruh di kulkas, kemudian dikasih panas, dia langsung diminum, ya. Boleh tambah air sedikit, tapi langsung diminum, Bu. Jangan ibu simpan sampai besok lagi, ya. Seperti itu. Terus jangan mudah kecewa dengan orang lain dan dalam rumah tangga, ini nggak boleh, ya. Ini sumber penyakit juga. Nggak boleh kita kecewa sama orang, itu sudah fitrah, sudah sunatullah bahwa kita itu pasti akan dihadapkan dengan masalah. Pasti tidak ada yang tidak mungkin. Nah, bisa jadi uji. Nah, tapi bagaimana kita menghadirkan ketenangan jiwa sakinah dalam diri kita sehingga kita jauh dari penyakit. Salah satu mentor saya, beliau sampaikan seperti ini. Kalau mau bunuh orang itu gampang. Kalau kasih nasi, dia masih bisa bertahan hidup tanpa nasi. Kasih makanan, dia bisa bertahan hidup. Tapi coba biarkan dia di dalam satu kamar sendiri 1, 2, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, itu nanti dia stres. Kalau sudah stres, stroke, stop, meninggal, ya. Biasa seperti itu. Maka jangan sampai stres. Kalau sudah stres nanti penyakit datang, mulai penyakit mah, asam lambung. Biasa asam lambung ini paling cepat kenapa pada orang stres. Pada tingkat khusus asam lambung itu bisa membuat orang pingsan. Dan itu rasanya sampai ke tulang belakang. Itu ujung-ujungnya rujuk ke Makassar, rujuk ke Surabaya, ke Jakarta, begitu. Ada juga asam lambung yang disebabkan oleh gangguan jin. Seperti ibu guru saya,
Dia sudah kontrol check up di dokter di Makassar dengan suaminya ulang kali. Dokter bilang penyakit itu tidak ada sebenarnya, tetapi yang dia rasa seperti asam lambung, mau makan muntah, udah kronis lah, sering pingsan. Setelah diruqyah, jin, begitu. Makanya ada banyak sekali penyakit hati dan jin itu dia masuk melalui darah. Ketika dia sudah menyatu dengan darah, itu sudah solusinya cari ustadz yang bisa ruqyah. Jangan ruqyah sendiri dulu. Kalau ada jinnya jangan ruqyah sendiri. Karena kemarin di Aimas Kabupaten Sorong itu ada pasien saya polisi. Saya bilang, Pak, kalau ada keluarga yang kena gangguan jin, jangan ruqyah sendiri. Dia sudah sampaikan ke saudaranya. Saudaranya ini gaya ruqyah sendiri, akhirnya kemasukan, gak ada yang bisa obati. Dan mereka akhirnya cari ustaz. Begitu. Ya kalau dia udah kemasukan, ya udah biarkan dia begitu aja sampai dia sadar sendiri. Seperti itu. Jadi seperti itu, Bu. Sekali lagi, wanita itu mulia, dia akan jauh dari sebanyak apapun penyakit, manakala hati dan pikirannya bersih. Ini dulu, tanamkan dalam hati, terus rutin baca Quran. Ya, ada bapak-bapak rajin baca Quran. Ditanya, Pak, bapak ini kok sudah tua tapi rambut putihnya tidak ada? Apa yang dia lihat? Setiap subuh saya buat baca Al-Quran 1-2 juz. Ya, ini dahsyat Al-Quran ini. Ya, makanya orang-orang beriman itu ketika dia hidup dengan Al-Quran, ketenangan, ketentraman, semua dia dapati. Dia tidak peduli dengan dunia, karena bagi dia dunia ini terlalu kecil untuk dijadikan tujuan hidup. Ya, itu. Selebihnya adalah ada beberapa poin yang Rasulullah ajarkan, ya, tentang bagaimana hidup sehat sebagai seorang muslimah. Yang pertama adalah tidur cepat dan cepat bangun tahajud. Ya, setelah Isya jam 9 mah tidur. Begitu. Jangan lagi nonton Korea, ya. Jangan lagi nonton sinetron, ya, jangan. Karena itu akan membuat subuh lewat. Berikutnya adalah yang tadi saya bilang, sering berpuasa. Karena puasa ini juga mencegah kanker. Kemudian diabetes normal. Banyak sekali manfaatnya. Terus tidak pemarah, hati yang tenang. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, surga untukmu. Begitu. 3 kali Nabi berkata begitu ketika memberikan wasiat. Ya. Jadi kalau kita sering marah, muka kita cemberut, hati gelisah, tidak tenang, orang lain yang tenang, kita yang gelisah, jangan, ya. Kalau mau surga tenang, nggak usah banyak marah. Dan benar sekali, ketika tubuh ini dia marah, ketika tubuh ini dia stres, itu akan berpengaruh pada organ dalam tubuh kita, Bu. Akan berpengaruh sekali. Makanya imunitas tubuh kita menurun, semangat kita hilang. Saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh. Ketika kita mendengar tentang COVID, kita down nggak? Berusaha pakai masker, ya kan? Tapi di Medan, Bu, waktu COVID itu saya di Medan hampir 2 tahun dulu. Tapi saya pulang pergi. Itu di Medan itu, Ustaz, di masjid itu mereka rapat. Dan mereka tidak takut dengan COVID. Bahkan di pasar itu ramai terus. Tidak ada yang pakai masker. Satpol PP diusir malah. Begitu. Karena mereka menghilangkan kepanikan, ya. Jadi kalau kita sudah, saya tidak menyalahkan pemerintah atau apa, tapi paling tidak kita di sini yang saya mau garis bawahi ini adalah jauhi sikap panik, kemudian tidak pemarah, ya. Ini jangan sampai suka gelisah merenung, jangan. Ini tidak baik sekali. Ini istilahnya gini. Di masjid ini kita bisa masuk ke dalam manakala ada kunci, betul nggak, Bu? Kalau tidak ada kunci kan tidak bisa. Begitupun tubuh kita. Kalau kita sudah mulai dengan stres, sakit hati, pemarah, kemudian suka benci dan dendam dengan orang, yakin dan percaya penyakit itu akan datang masuk satu persatu. Mulai dari penyakit jasmani, kemudian penyakit rohani, yaitu gangguan sihir. Nah, terakhirnya apa? Nuduh. Siapa yang suruh kau? Biasanya jin ini, ibu-ibu harus paham, ya. Biasa tuh kalau dari Makassar itu, atau Bugis itu jin turunan, jin nasab. Jadi ini neneknya puang yang masuk, biasa gitu. Pernah ibu alami begitu?
Kalau ada berarti itu jin, ya. Jin itu bisa menyerupai, misalnya ibu dan ibu ini di sebelah ibu berkelahi, masalah kecil saja. Nanti apa yang terjadi? Siapa yang bikin kalung? Ini, mas Ibu Hadijah, mas Ibu Hadijah, Ibu Aisyah. Ibu Aisyah sakit, siapa yang bikin? Itu jin mengaku Ibu Hadijah yang buat. Karena ditanya, siapa yang buat? Ibu Hadijah. Ibu, ini hati-hati. Ibu yang ruqyah pun atau orang dukun yang berobat bisa masuk penjara karena sudah masuk ke pencemaran nama baik. Karena peruqyah yang baik dia tidak boleh bertanya siapa yang suruh tahu, siapa nama, ini nggak boleh. Dan saya buat penelitian tentang ini, Pak. Ada santri kita di Akbid Binjai, Akademi Kebidanan Binjai, kita kirim dari Papua 2 orang, 1 asrama. Apa yang terjadi, Bu? Mereka ini punya kelebihan, berlomba menjadi yang terbaik di kampusnya. Kadang yang satu juara 1, yang satu juara 2. Apa yang terjadi? Yang satu ini sakit, kemudian dia sudah menyebarkan fitnah, yang satunya yang bikin sampai kakinya sakit, badannya gelisah semua. Kita akhirnya pisahkan mereka. Yang satu kita ruqyah di rumah, yang satunya kita biarkan tidur di asrama yang dituduh buat ini. Apa yang terjadi? Setelah di ruqyah, yang merasakan sakit ini di ruqyah, dia bilang bagaimana? Dia sudah menderita di sana, kakinya mau putus. Kemudian kita telepon orang yang temani dia di sana. Ternyata apa yang kita tanya? Hei, apa yang dia lakukan di sana? Apakah sesuai dengan pengakuan jin di sini bahwa dia bilang kakinya sakit, dia menderita, kakinya mau putus? Apa jawaban teman kita, adik-adik kita yang di sana? Dia tipu, dia lagi tidur ini orangnya. Nah, ini masuk ke dalam fitnah jin. Jadi ibu-ibu hati-hati kalau dapat izin orang yang suka nuduh si fulan yang buat, si fulan yang buat, ya. Jauhkan dari hal-hal tersebut, dan itu dusta, ya. Karena tugas jin suka mengadu domba manusia. Yang berikutnya menjaga kebersihan diri dan keluarga. Kalau kita sudah hati dan jiwa bersih, rumah juga bersih, maka insya Allah rahmat Allah itu akan turun kepada kita, dan hidup kita akan tenang. Kita saja kalau lihat kotoran pasti kita tidak akan suka, ya. Yang berikutnya adalah menjaga pola makan, olahraga, bersilaturahmi dan bersilaturahim. Kalau silaturahim ini dengan keluarga kita, kadang-kadang masalah sepele, keluarga ini tidak ada yang mau datang, apalagi masalah harta warisan, ya. Jadi tolong ibu, jangan gara-gara perkara dunia kita lupa semua ini, jangan. Kita benci dengan saudara kita, jangan. Karena nanti kita mati, mereka yang akan urus jenazah kita. Makanya kematian itu kata Nabi nasihat yang paling berharga, nasihat yang paling mulia. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Karena apa? Kalau sudah meninggal pasti saudara itu datang lihat. Mustahil tidak. Betul nggak, Bu? Dan bersilaturahmi dengan orang. Nah, ini yang tadi saya bilang, jangan benci orang, jaga hubungan baik kita. Kenapa? Kesembuhan itu ada menurut perbuatan Jawi yang saya belajar dari guru saya di Malaysia. 90% itu kesembuhan itu ada dalam segi spiritual, 10% fisik. Bapak bisa konsumsi obat kimia, obat rimpang, tetapi selama masih ada yang rimpang yang alami, gunakan yang alami saja. Tapi kalau sudah darurat, sudah tidak bisa apa-apa, udah gunakan yang cepat, singkat, padat, yang langsung sembuhkan ke titik seperti itu. Terus lakukan hijamah, bekam ini, minum madu, habatus sauda. Bu, sebelum saya masuk ke sini, saya kemarin janji sama ibu mau kasih tahu kan gerakan untuk mencegah stroke. Kemudian kalau tiba-tiba mati rasa, itu ibu lari seperti 30 kilo dan peredaran darah ibu lancar sekali setelah ibu lakukan itu. Dan kalau ibu lakukan di sini, saya yakin ibu pasti berkeringat. Yang penting serius. Bisa kita coba? Bisa nggak? Sebelum saya masuk ke materi bekam, udah ibu duduk saja, nggak usah berdiri, ya. Bisa. Kalau orang habis operasi, tergantung operasi apa, Bu. Oh, bisa. Nanti di titik-titik tertentu, ya.
Dia sakit apa? Oh, habis melahirkan. Ya, oh bisa. Operasi sesar ya? Oh, bisa. Jadi saya masuk deh senam ini, ibu lakukan tiap hari di rumah saja. Insya Allah jauh dari stroke. Nggak perlu ibu lari keliling seru ini, alun-alun, nggak usah. Itu insya Allah sehat. Dan ketika ibu dapatnya ada orang yang tiba-tiba mati rasa, lakukan ini, itu akan normal kembali. Insya Allah. Ya, seandainya belum dapat bekam, ya, kita mulai boleh. Ada beberapa gerakan, ya, Ustaz. Jadi gini Bu, yang pertama, gini, sabar dulu, sabar, ya, sabar dulu. Ini saya kasih bunyi tangan saja Ibu ya. Tapi boleh Ibu ikut. Istilahnya merenggangkan, relax dulu, relax ya, relax dulu. Gini dulu, kasih biar rasa nyaman. Rasa nyaman. Begini ke depan. Ada yang begini nih. Gini Bu. Ke depan. Gini ya, putarnya ke depan. Bisa? Bukan begini ya. Jadi, tangannya tetap, tapi dia jari dalamnya nih yang main. Nah, bisa. Kayak Ibu ya. Ibu rasakan? Pelan-pelan, jangan terlalu kuat. Ibu pakai cincin ya, makanya. Oke. Setelah itu Ibu lawan arah lagi. Itu tidak usah lama-lama, 20 detik aja. 20 detik ke depan, 20 detik ke depan, 20 detik ke belakang. Kan ini saya tangan ke depan, memang agak aneh kalau lihat. Bisa tahu kalau seandainya kalau dia begini nggak bisa lah. Ini bukan tari Batak ini, ya. Jadi gini. Ibu lihat ya, coba lihat saya gerakan pelan-pelan nih. Jadi dia bergerak. Oke, rapat ya, bukan di ujung, rapat. Rasa ya. 20 detik ke depan, 20 detik ke belakang. Setelah itu gini. Ini dulu biar dia tidak sarafnya nggak kaget. Nah, Ibu begini rasanya di sini nanti. Rasa di sini. Rasa toh? Ini tahan sekitar 30 detik. Kalau Ibu atur dengan napas yang baik langsung ringan. Boleh berdiri lah, suka hati. Oke. Boleh ya? Ini bikin di rumah tiap hari, ya. Oke. Oke. Begini. Oke. Ibu rasakan kalau seandainya begini agak susah, ini ada jempol kiri didorong gini di bagian bawah. Ya. Gini ya. Itu terasa kan? Kalau pakai jempol lebih terasa kan? Oke. 30 detik ya. Setelah itu begini. Balik dia. Ya. Ini tangannya ini. Gini aja. Jangan begini ya. Jangan gini, enggak rasa. Tangan ini di atas, baru tekan di ini. Di ininya tekan. Sambil ini dorong ke bawah. Itu kanan. Nanti buat kiri seperti itu. Dan kalau Ibu bikin jangan gini, tangan ini nggak boleh lipat, ini harus lurus, ya. Jangan begini ya, jangan gini. Ibu lihat tangan saya dulu. Saya mulai begini, saya begini dulu ya, begini ya. Ini gini, lurus. Ini harus kanan boleh kiri. Ini harus gini. Setelah itu yang baliknya, ini tekan di sini, lurus. Jangan begini, harus lurus. Oke. Jangan begini ya, badan kita kalau kita bikin begini nanti keseleo Bu. Lurus, antara ini dengan ini lurus. Oke? Ibu balik tuh, salah. Ingat Bu ya, tangannya ini nggak boleh lipat, lurus. Makanya saya tadi bilang, tangan ini dia tahan sini, kemudian yang jempol ini di sini, jadi dia bisa dorong gini. Ibu di sini, jangan di sini, di sini. Ini ya. Agak susah. Bisa Bu ya? Oke. Setelah itu kita mulai dengan gerakan ini. Gini. Ya. Ini dulu. Nanti ada satu gerakan yang bikin Bapak dan Ibu tuh rasa pedisnya luar biasa.
Ya, bisa jadi seperti itu juga salah satunya. Ini 3 menit lah dibuat, ya. Bisa juga begini, ya. Nah, nanti yang ibu rasa itu 3 menit boleh, tapi yang ini lagi. Oke, kita kembali ke yang pertama. Yang pertama kuat. Nah, ini yang ini sudah ibu, ini gini. Pelan-pelan dulu, sampai kuat-kuat. Boleh tarik nafas, baru bikin gini. Ibu tarik nafas, taruh di dada, baru gini. Nah, terus sampai nanti ibu tangan rasa sakit, ya. Tapi jangan terlalu kuat. Nah, setelah ini, ya apa-apa. Kalau ibu pasti tidak sakit, serius ini. Setelah itu, ibu punya ini ya. Ini Ustaz, ini yang terakhir. Ini saya kasih tunjukkan, ibu jangan ini lah, saya saja. Tapi kalau ibu pukul di rumah harus lepas baju, dilipat maksudnya. Ibu pukul pas di sini. Ya, pakai 4 jari. Ingat pukulnya itu jangan gini. Wah, itu rasanya itu, Bu. Tapi kalau 1 menit cukup. 1 menit, habis itu ganti 1 menit, ganti lagi 1 menit. Tapi ibu pukul itu, ibu tarik nafas, ya. Begini, lihat. Nah, ya. Ya, setelah itu ibu lepas, baru nanti ibu bikin begini. Wah, insya Allah ibu tidak jadi stroke, ya. Insya Allah. Dan pegal ibu yang tadinya sudah mulai mati rasa di sini, hilang semua. Ya. Bisa? Ustadz kurang pedis itu, Ustadz. Ini Ustadz. Ini Ustadz ya. Gini. Pedis kan, Ustadz? Nah. Ingat ya, bukan di sini. Ya, bukan di sini, tapi 4 jari kita ini pas di ini, lipatan ini. Dan pukulnya juga bukan di bawah, tapi di atas, di tengah-tengah lah. Nah, tengah-tengah, ya, tangan lurus. Ibu kalau mau keringat cepat dan sarafnya cepat terasa itu kuat. Pukulan dulu, tapi cepat-cepat, tarik nafas, ya, tiap hari, ya. Serius, Bu, kalau ibu serius, itu keringat keluar langsung, jadi tidak perlu lari, ya. Langsung. Harus tahan nafas, kalau nggak kuat lepas. Begitu. Oke? Sudah? Oke, sekarang duduk, kita masuk ke bekam. Nah, alatnya ini, Ustaz tidak bawa. Oh ya, boleh. Kita bekam Ustaz punya kepala dulu. Boleh. Oh ya. Terus ibu tadi dia nggak ada ini. Oh, ibu yang setel ya? Operatornya lagi pergi. Oh, bisa? Nah. Nanti insya Allah kita praktek Ustadz nanti. Ustadz punya kepala. Karena sebenarnya hari Minggu, tapi beliau mau kepala dulu. Ibu, boleh next. Ibu-ibu, nanti kalau ibu-ibu mau file ini nanti kita kasih, ya, print. Jadi ibu nggak usah capek-capek tulis lagi. Saya ada file tentang kesehatan yang tadi saya mau bacakan, tapi waktu yang tentang herbal-herbalnya. Ada ibu-ibu yang tangannya terlipat kan? Ada ibu-ibu sampai Majelis Talim. Trigger, dia kena trigger. Oh, dia lagi masak di Ibu Haji Faruk. Katanya Majelis Talim Al-Hidayah, ibunya kena diabetes juga. Jadi kalau dia udah lipat tangannya gini nggak bisa keluar lagi yang ini. Tahu? Nah, udah nanti itu ada obatnya. Sebaik-baik pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam. Hadis riwayat Bukhari yang tadi Ustadz sudah
sampaikan di awal. Lanjut Bu. Minta maaf ini Bu ya. Ada yang tanya, bekam itu untuk apa? Satu, dia mengeluarkan darah atau toksik. Nah Ibu, darah statis itu artinya darah beku, ya. Dan juga di dalamnya ada racun. Ini berbeda ketika ibu-ibu sering minum sambiloto. Jangan coba-coba minum tiap hari karena bisa membekukan darah. Jangan coba-coba minum tiap hari. 4 hari saja ibu minum tiap hari, jangan heran kalau darah ibu tidak lancar, beku. Karena sifatnya itu pahit. Yang kedua, teman saya kemarin begitu, dia nggak percaya, akhirnya dia pergi donor darah Ustaz, tidak bisa keluar darahnya. Gitu. Saya mengerti? Hati-hati ya. Kalau 1 minggu 1 kali bisa, gitu. Kalau sakit minum, kalau tidak sakit janganlah, begitu. Kedua, Bu, terus. Nah ini, penyebab darah statis dalam rahim ini biasa kan banyak terjadi setelah keguguran, ya kan? Yang kedua, trauma dan kecelakaan. Sebenarnya kalau kita bahas pembahasan pekan ini bisa 2 hari, ya. Ibu, trauma dan kecelakaan. Di Fak-Fak ada salah satu pasien, bapak-bapak hujan besar dia jalan, baru dia nggak lihat lubang, dia masuk ke pot, dia tabrak lubang, jatuh kaget, kepalanya masuk dalam got, keluar. Dibawalah ke Makassar, diperiksa, ada gumpalan darah kental di kepalanya, dan itu kalau dibiarkan dia bisa kena ini, pembuluh darah otaknya pecah. Akhirnya stroke hemoragik biasanya. Akhirnya teman saya ke sana, dia bekam di kepala. Langsung alhamdulillah dengan izin Allah, dokter periksa kembali darah kotornya dari yang segumpal darah sudah hilang. Yang kedua, emosi. Nah itu tadi, kalau orang emosi itu gundah, gelisah, dan faktornya ke darah itu dahsyat. Makanya disitulah jin bermain, ya. Kalau ibu-ibu ini emosi biasa lah, ya. Sering makan makanan yang tidak sehat, gorengan, tepung, ya. Kadang kalau kita larang juga kan kita dihadapkan dan hal ini agak susah, ya kan. Tapi nanti kalau ibu mau malam tuh mau tidur, untuk detox perut, ambil jahe 1 batang, potong kecil-kecil atau digeprek, ya. Paling bagus sih dipotong sih kalau saya. Setelah itu campur dengan daun pandan, ambil gunting daun pandan sedikit gini aja lah. Ini dia obat stres, bikin relaksasi, kemudian dia bersihkan usus. Ya? Oh iya, aduh minta maaf ini. Iya juga sih. Halo. Kalau malam mau tidur untuk rileks, ya, kemudian bersihkan detox usus, detoksifikasi, mulai dari makanan gorengan yang kita makan itu semuanya itu, ambil jahe, boleh direbus, ya, tapi rebus jahe itu tidak boleh sampai mendidih. Nanti kandungan flavonoid, kandungan dalam kandungan herbal itu bisa hilang. Ambil jahe, masak saja sampai dia mulai muncul gelembung satu-satu lah, gitu ya Pak. Kalau tidak mau pakai air panas, jahe dipotong-potong, tinggal siram air panas, tunggu sampai baru campur daun pandan dipotong, ya, dipotong 1 atau 2 lembar, bisa diminum malam atau pagi, bisa. Itu dia kasih pikiran tenang, relaksasi semuanya. Sembelit ini boleh makan pepaya, bisa. Kemudian cuman jangan sering makan pepaya terus menerus, karena sifat pepaya itu basah, lembab, begitu. Itu nanti akan memperbanyak lendir. Yang ketiga, biji pepaya itu obat pencuci ginjal. Jadi ibu ambil pepaya, jangan buang bijinya. Ibu ambil, masukin ke mulut ibu, minum dengan air hangat. Biji semangka, kalau makan semangka jangan buang bijinya. Itu obat dia Ustaz, itu dia untuk usus bocor. Bagus sekali itu, ya. Makan saja semua tidak terasa itu, ya. Yang berikutnya, obesitas. Ini banyak ibu-ibu sini obesitas. Saya nggak usah bicara, ini panjang dan lebar, bahaya. Oke.
Ini hadis-hadisnya, salah satu yang tadi Ustadz sebutkan, begitu. Boleh terus Bu. Hendaklah kalian berobat dengan bekam. Oke, nah ini yang tadi Ustadz sebutkan itu. Kesembuhan itu ada 3, ya. Minum madu, bekam, kain ini pakai besi panas, begitu. Nabi melarang, ya, nggak boleh. Terus lanjut. Ini dia masih ke seputar hukum bekam, ya, fardu kifayah, ya. Terus, ini manfaat bekam. Jadi pada kasus-kasus tertentu, misalnya dia tidak punya penyakit saja Bu, ketika dibekam itu insya Allah dia langsung rasakan manfaatnya. Ibu tahu ada orang Nasrani, ketika saya lakukan pengobatan gratis di 7 kabupaten di Papua Barat, apa yang terjadi? Ibu ini nih, dia sudah mencoba segala macam obat, kepalanya nggak bisa sembuh. Dia beranikan diri datang meskipun dia Nasrani untuk dibekam. Akhirnya kita yang masih terapis perempuan bekam dia di kepala 1 kali saja, dengan izin Allah dia sembuh total dari penyakit menahun di kepala. Yang insya Allah sebentar kita bekam Ustaz punya kepala. Ibu-ibu lihat, ini kalau ibu-ibu belajar bekam ini bagus, cuman waktu yang tidak memungkinkan karena harus punya alat, harus ibu punya alat. Saya pulang masih lama Bu, tanggal 27, begitu. Jadi ibu-ibu langsung praktek, begitu. Ya, taruhlah alat satu orang belajar tarik, kasih darah, ya. Nanti gantian 1 orang lagi, begitu bisa. Tapi seperti itulah. Terus mengeluarkan toksin. Nah, ini bekam ini yang keluar itu nanti sebentar ada di slide-nya, Bu, terus aja. Lanjut, Bu. Ini fakta ilmiah yang hari ini dunia kesehatan menuntut tentang bekam. Makanya Pak, Bu, bekam itu tidak disukai oleh Kementerian Kesehatan. Dia tidak suka kalau kita bikin bekam basah. Makanya kita dari PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia, punya inisiatif. Kalau dari dinas tanya, kenapa kalian lakukan bekam basah? Ya karena ini sunnah Nabi. Benar nggak? Karena ini anjuran Nabi, betul nggak? Ya. Jadi tidak ada urusan dengan kesehatan kalian, begitu. Bahkan kalau yang tidak ikuti aturan mereka itu masuk penjara. Seperti itu, hanya perkara bekam saja. Seperti itu. Penelitian hampir kurang lebih 300 penelitian di Turki, Syria, Jerman, dan dilakukan oleh dokter muslim. Hasilnya ini, darah tinggi kembali menjadi normal, jantung juga, kemudian peningkatan sel darah putih. Makanya bedanya bekam dengan donor darah itu sel darah putih kita keluar, bekam tidak. Seperti itu. Lanjut. Nah ini, penyakit ini, rasa nyeri. Saya nanti sebelum ini kasih ingat saya, ada satu obat. Biasanya ibu ini kan suka, Cindy sering sakit ya. Cindy sakit. Nanti kasih ingat saya obat itu. Ada 3 macam. Biar nanti ibu di rumah bikin. Baru caranya saya kasih tahu. Insya Allah itu sangat membantu sekali. Serius. Ada salah satu ustadz, dia obati pasien yang terkena sendi itu 42 kali sampai keluar paku dan lain-lain. Apa yang terjadi? Tidak sembuh-sembuh lagi Ustaz. Dia cuma pakai 3 ramuan ini. Dengan izin Allah, ada orang tua yang kasih, hari itu juga langsung sembuh. Dan itu ramuan itu ada di kita punya rumah, di dapur. Begitu. Oke, ini hasil penelitiannya ini. Semua sudah lengkap tentang bekam, jadi ibu tidak usah ragu. Ya, lanjut. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau donor darah itu dia mengeluarkan kolesterol jahat, kemudian donor darah mengeluarkan kolesterol jahat dan kolesterol baik. Sementara darah yang dibekam itu dia hanya mengeluarkan kolesterol jahat saja, kolesterol baik tidak. Jadi kalau ibu lihat pakai yang alat kecilnya mikroskop ya, itu yang di zoom 1000 kali Ustaz. Itu kalau mau lihat kolesterol jahat, tahu mainan anak-anak Ustaz, yang dilempar menyala itu, yang bola duri-duri kecil, kolesterol jahat seperti begitu. Jadi dia jalan tuh satu ke kanan, misalnya ada 2 cabang. Ketika mau di sini,
mau lewat ke sini di handle ditutup sama kolesterol jahat, maka jangan heran itu yang disebut dengan penyumbatan pembuluh darah, dia kena stroke. Stroke ini kan ada dua, hemorag, stroke iskemik yang dia biasa kena di tempat tidur, nanti dia jangan miring. Nah ini stroke iskemik. Kalau stroke yang kedua stroke hemoragik, ketika dia kena langsung lumpuh, maksimal bawa 1 kali 24 jam ke rumah sakit dulu, begitu. Jangan langsung dibekam, nggak boleh, dia harus butuh oksigen di rumah sakit, seperti itu. Nanti 3 kali 24 jam di rumah sakit baru bisa dilakukan bekam, ya. Mengeluarkan sel darah putih yang tadi saya sebutkan ke Ibu Haji, itu kalau donor darah. Sementara kalau bekam dia tidak mengeluarkan sel darah putih, seperti itu. Donor darah mengeluarkan semua mineral dan zat dalam tubuh. Bekam tidak mengeluarkan zat besi yang berlebihan. Terus terakhir, semua yang keluar sama seperti darah yang keluar waktu luka. Jadi kan diambil dari vena. Apa nih donor darah? Sementara bekam mengeluarkan baterai toksin dari tubuh dengan kepekatan yang tinggi, jadi di atas permukaan kulit, begitu. Jadi amanlah, karena nanti akan ketahuan sampai kapan darah kita habis kan tidak. Ketika darah itu toksinnya sudah keluar, darah rusak yang sudah keluar, nanti kita tarik sekali lagi, nanti muncul seperti plasma. Plasma itu cairan bening yang menandakan racun atau darah itu sudah, yang kotor itu sudah habis, seperti itu. Lanjut. Nah ini sinergi, jadi selain bekam ada akupressor, kemudian rangsangan pada titik akupuntur, pelepasan darah, homeopati ini pijatan, Lanjut Bu. Waktu terbaik setiap bulan itu tanggal 17, 19, 21 Hijriah, ya. Tinggal nanti kita lihat di kalender Islam aja, kalau tanggal 17, 19, 21 ini berarti dia di tanggal berapa yang kalender nasional, seperti itu Bu ya. Oke. Lanjut Bu. Titik bekam ini ada titik bekam sunnah, kurang lebih ada 12 titik. Nanti ada gambarnya. Titik meridien ada kurang lebih ada 12 lagi. Kemudian titik organ tubuh dan titik jauh dan titik sakit. Jadi pada kasus-kasus tertentu seperti dia kena jantung, kita ambil di titik jantung. Begitu. Dia kena penyakit kolesterol, kita ambil di titik kolesterolnya, begitu. Oke, Bu. Ini Ibu lihat. Ini yang sementara kita bekam ustad. Cara ukurnya tuh begini. Ya, cara ukurnya seperti ini. Ini telapak tangan kita, pangkal tangan kita ini ditempel di sini, baru di sini. Nah, ini di kepala ini. Ya, itu tapi ustad kan kepalanya rambutnya udah hilang. Kalau seandainya ada rambut, maka kita pakai pisau cukur kumis ini, baru kita potong di daerah yang mau dibekam. Jadi nggak usah harus botak semua, tidak begitu. Karena mungkin Ustadz mau bekam di kepala beberapa titik, jadi mungkin beliau menyiapkan ya Ustadz ya. Terus ini titik ini di leher ini. Untuk apa leher tegang? Jangan ini dia titik sini Bu. Jangan sekali-kali bekam di sini, bernada di bekam di sini langsung tuli dia tanya temannya, kok bicara apa? Tuli, karena dia baru pemula, belajar tidak hanya mau lihat, tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ini Bu, ini 100 penyakit, ini 72 penyakit. Ini di titik ini juga jangan sejajar dengan jangan pas di pundak yang muncul sedikit ya. Ada sini kalau misalnya itu tulang yang muncul, jangan taruh kop di sini, harus di bawahnya sedikit. Begitu. Kalau dalam dunia akupuntur satu titik di sini bisa membunuh. Begitu. Satu titik aja Ustaz, langsung mati. Begitu. Ini pundak sering tegang. Nah ini Pak Bu, titik ini yang asma, yang dadanya sesak, nanti bekam bisa di depan, bisa di belakang. Ini belakang ini. Terus ini lambung, ini perut, ini pinggang. Di sini tulang ekor, di atasnya sedikit, baru pinggang di sini bekam. Seperti itu. Jadi ibu-ibu kalau mau minta bekam itu selain di sini di betisnya ambil 2 titik, biar kaki langsung ringan. Satu di atas, satu di bawah.
Oh lutut, berarti bekam di samping lutut. Ibu rajin konsumsi lidah buaya. Bu, lidah buaya ambil lendirnya, gosok di lutut. Yang kedua ambil dalamnya, cuci. Setelah dengan air hangat boleh, baru mau di blender boleh, langsung diminum atau dimakan bisa. Begitu. Tidak, cuci dengan air hangat. Bu, ibu-ibu, kan ibu-ibu ini kan kalau habis melahirkan kan pasti ada straight mark ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus bagi ibu-ibu yang baru melahirkan itu kan pasti dia ada mulai muncul kan, baru luka ya kan. Ya ini saya bicara fakta karena saya urus istri saya, Ustaz. Itu dua kali melahirkan itu kita pakai apa? Lidah buaya saja. Itu luka tidak muncul. Dahsyat dia punya lendir itu. Kadang saya bersihkan kulitnya, durinya, pakai sendok, kemudian saya kasih hancur. Setelah itu saya taruh kulkas agar dingin sedikit, baru digosok di perut. Itu mau yang baru mau melahirkan, suruh pakai sebelumnya, insya Allah dia perutnya mulus dan gak akan luka. Ini dahsyat, gak usah pakai salep-salep yang mereka jual, gak usah. Lidah buaya ini dahsyat. Ustaz, saya punya guru dokter spesialis luka pertama di Jepang, di Indonesia. Dia belajar di Jepang, Ustaz. Dia punya rumah sakit sendiri. Dia dapati kasus, saya belajar sama dia langsung. Dia dapati kasus pasien kepala terbakar. Bawalah, dia cerita semua rumah sakit tolak pasien ini. Apa yang dia lakukan? Dia terima pasien ini, tiap hari dia obati dengan apa? Dua saja. Madu, lidah buaya. Dia oles di kepalanya. Kepala itu langsung normal. Padahal yang tadi terbakar itu. Terus ibu-ibu jangan anggap sepele madu ya, saya kasih tahu ini. Ada pasien saya nih kecil gini, ada yang baju biru, ini apa dia? Biru Toscan. Dia ini Bu, pasien santri kita, maaf sekali, kemaluannya tuh bernanah, bukan dari depan tapi dari samping semuanya. Jadi seperti ulat yang keluar gitu, nanah. Apa yang terjadi? Saya ikhtiar dengan madu terus tadi. Setiap 3 jam saya jaga. Saya ules madu, 3 jam madu kering saya ules, 3 jam madu kering saya ules, 3 hari sebelum kotak. Dahsyat itu madu, Bu. Jangan main-main. Ibu mau cantik, gosok muka dengan madu, cuci muka dulu, gosok dengan madu, setelah itu lap dengan, cuci lagi dengan air hangat. Kalau air dingin pasti masih lengket. Kalau stres di madu. Ya, kalau di madu itu nanti stres, bahaya. Kita dikejar nanti. Jangan, bahaya. Itu madu asli dari yang lain. Al-kahil, terus yang tidak boleh dibekap ini wanita hamil. Ini nggak boleh. Orang tua yang sudah tua, ya. Makanya tadi saya sempat tanya, ada orang Bima, ibu-ibu yang suaminya sakit kalau udah tua, saya kemungkinan tidak bekap. Lebih kepada terus terlalu lapar atau terlalu kenyang. Kalau bekam itu ibu macam sebentar 1 jam datang habis makan ke terapis langsung mau bekam, tidak bisa. Tunggu dulu 1 jam gitu biar dicerna dulu oleh lambung seperti itu. Lanjut Bu. Bekam itu juga punya SOP aturan, dia punya aturan, kemudian cuci alatnya juga tidak sembarang. Jadi jangan ibu mengira setelah kita terapi satu pasien langsung kita biarkan, tidak. Pertama kita rendam dengan Soklin, itu anti kumannya luar biasa. Yang kedua kita cuci dengan sunlight. Setelah itu yang ketiga kita rendam dengan air panas. Tapi kalau ada alat sterilisatornya langsung kita taruh di dalam alat itu. Kalau tidak ada masa air panas mendidih, taruh di ember, masukin ember kaca yang aluminium itu ya. Setelah itu biarkan berapa menit, setelah itu angkat baru disemprot dengan alkohol. Ada tahapan-tahapannya. Lanjut. Habis. Ada di slide yang satu, Bu. Ada satu slide lagi. Nah, ini. F5 Bu, F5. Ini handscoon, masker, tensinya, ya. Jadi dia memang lengkap. Jadi bukan asal bukan pakai ini Bu, bukan pakai apa nih?
bukan pakai tanduk, memang dulu pakai tanduk, cuman sekarang ada alatnya sudah banyak seperti itu. Ini kopnya yang Ustadz keluarkan, ini tensi otomatis, tensi manual, alat pijatnya, kop bekam untuk urut. Terus macam-macam bekam, bekam luncur, bekam tarik. Makanya luncur itu kita tarik dulu baru kasih naik, bekam tarik kita tarik baru kita lepas, begitu. Terus orang yang tidak boleh dibekam tadi sudah ada ini, ibu yang mengandung, orang tua yang sakit parah, lemah, tapi kulit yang berpenyakit, ini nggak boleh juga. Terus pasien TBC jangan juga. Setelah itu yang sedang haid, orang yang sedang minum obat pengencer darah, itu nggak boleh. Seperti itu. Terus orang yang sakit gemetaran pada wajah dan kakinya, begitu. Terus anggota tubuh yang tidak boleh dibekam basah. Ini satu, lubang alamiah, mata, telinga, hidung, daerah limpatik itu di sini. Makanya yang tadi saya bilang dibekam langsung turun, itu diambil di daerah limpatik, bahaya. Terus tempat yang ada varises nggak boleh. Jadi yang tadi kita pukul-pukul sini pas lipatan di tangan sama di lutut, memang ada yang membolehkan bekam. Tetapi pada banyak kasus itu pasien lumpuh. Jadi jangan bekam pada lipatan, ya. Terus tulang ekor tadi udah dijelaskan. Terus ini istilah ini yang tadi disiapkan oleh terapis, dia harus siap semua. Lanjut. Untuk pasien tidak makan 1-2 jam. Kalau dia perut kosong lebih bagus, dia bisa bekam. Yang penting fisiknya darahnya normal, tidak ada darah tinggi dan lain-lain. Karena darah tinggi sekarang, Bu, jangan ibu ke rumah sakit. Kayak di sini ada bidan, ada suster, ada. Kalau ada lebih bagus. Jadi kalau ibu cek apa nih? Cek tekanan darah. Jangan ibu sudah berpikir 120/80 sistolik dan histoliknya itu normal. 120 sistolik, distoliknya itu 120 sistolik, distoliknya 80. Berarti normal. Tidak, ibu usia berapa dulu? Aturan baru WHO itu usia di atas 30 tahun 130/90. 40 tahun beda lagi. Nggak mungkin kan ibu dan ibu punya anak pergi yang masih kecil kayak begitu, tensi 120/80 sama dengan kita, nggak mungkin, karena ada standar WHO yang baru. Jadi tergantung usia, seperti itu wajib. Lanjut. Jadi kalau kita lagi bekam, terus tiba-tiba pasien pusing, rasa muntah, cabut semua kop, kemudian suruh dia terlentang, langsung suruh angkat kaki. Ini dia terlentang, angkat kakinya begini. Kayak kemarin Gurah, ada yang pusing Bu, Haji Pak Wahyudi, banyak Haji Najamudin ya, pusing. Setelah itu kita suruh tenang, itu kunci utamanya di situ. Suruh tenang dulu. Setelah dia tenang, kemudian angkat kakinya, biarkan dia tarik nafas, rileks. Setelah itu suruh dia duduk, baru pijat kepalanya. Mulai dari titik sini, totok saraf hidung di sini. Setelah itu 2 titik sini, setelah itu pijit di kepala, itu langsung hilang. Ya, beliau, iya mau antar bapaknya, iya mau antar bapaknya juga, seperti itu. Jadi seperti itu, Ibu. Kemarin saya salah, saya minta maaf. Harusnya kemarin ustadz-ustadznya yang praktek gurah ketika saya sudah urus 1-2 pasien. Ibu-ibu juga sudah bisa gurah kan? Yang kemarin ikut sudah bisa. Nanti yang kemarin ikut, yang belum ikut bisa belajar sama ibu-ibu. Begitu gampang saja gurah itu. Terus Bu, ini bekam. Cuman alat ini, ibu udah bedakan alat ini kan? Alat ini dengan alat ini lebih sakit alat ini. Nggak boleh. Bukan bagi saya tidak boleh. Kenapa? Karena kalau pasien rasa tuh di tubuh tidak enak. Yang enak tuh alat ini. Tapi dari sisi kekuatan alat itu kuat, dibanting nggak pecah. Begitu. Oke Bu. Lanjut Bu. Ini darah. Ini nanti Ustadz udara mungkin kayak begini. Oke? Sudah habis ya Bu? Oke. Saya kira seperti itu
Ustadz langsung praktek di sini kan? Ustadz sisi jarum. Ini pena bekamnya. Pena bekamnya. Nah, Ibu, ini ya, masukin sini. Nah, setelah masuk, putar. Ibu belajar teorinya saja dulu. Nah, jangan taruh di lantai ya, kalau bisa alas tisu, ya. Kalau bisa minta ke pasiennya berdoa. Ustaz berdoa ya. Bisa. Jangan dulu, karena sakit. Kan Ustaz ibunya rasa sakit. Ya, lebih baik dia konsumsi herbal dulu. Herbal seperti tadi salah satunya yang saya tadi sebutkan, jahe, kunyit, mau pakai santan kelapa juga boleh, gitu. Madu, tapi jangan pakai madu saat dengan air panas, tunggu hangat dulu. Kalau ibu pakai air panas lagi, hilanglah kandungan madu itu. Ya. Terus kalau ibu mau uji madu asli dan tidak, itu gampang saja. Gak usah yang ini. Ibu ambil itu piring putih, isi madu di atasnya, isi air sedikit, baru digoyang begini. Itu nanti madu itu dia membentuk heksagonal, dia membentuk sarang madu, itu madu asli. Jadi nggak usah lagi, oh ini semut makan ini, nggak asli, nggak bisa begitu. Itu cara tes madu yang paling gampang. Gitu. Ini minyak zaitun ya.